Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya ke channelnya Izan Tutor ya. Oke sahabat semua, mungkin pada sehat semua ya teman-teman. Jadi di sini saya ingin membahas ini apa namanya, subscriber dan jam tayang ya. Jadi buat teman-teman, kita sama-sama pemula. Jadi untuk subscriber dan jam tayang ya. Jadi untuk subscriber itu sebenarnya lebih mudah dari mencari jam tayang ya. Mungkin kalau untuk mencari subscriber itu teman-teman lebih mudah ya untuk mencari 1000 subscriber ya. Tapi untuk jam tayang itu sangat sulit ya. Sudah banyak yang mendapatkan 2000 subscriber tapi jam tayangnya masih jauh. Jadi untuk teman-teman, kebanyakan itu membuat video short itu akan meningkatkan subscriber yang luar biasa ya. Tapi teman-teman juga harus ingat bahwa video short itu tidak mempengaruhi jam tayang ya. Kita upload video short, mungkin secara subscribernya kita dapat ya. Mungkin untuk mencari 1000 subscriber dengan video short itu sangat mudah ya. Tapi untuk jam tayang itu sangat sulit sekali ya. Jadi buat teman-teman, ada yang sudah 2000 3000 subscriber tapi jam tayangnya jauh. Jadi buat teman-teman, bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita koreksi video-video kita. Kita tingkatkan kualitas video kita, itu yang lebih utama ya. Jadi yang lebih utama itu adalah kita koreksi video kita. Kita harus usahakan satu tema ya, supaya di saat sudah banyak kita upload video, di salah satu video itu ada yang meledak, contoh misalnya ditonton berapa ribu gitu ya, ditonton beberapa ribu, nanti orang itu akan tertarik untuk melihat video kita untuk selanjutnya. Jadi itu kalau bisa, makanya kita bikin konten itu usahakan satu tema ya, satu tema. Jadi seandainya ada video yang meledak, jadi video kita yang lain saling berkaitan. Jadi orang menonton video kita yang meledak, akhirnya dia tertarik di video-video kita yang lain. Jadi buat teman-teman, yang paling utama itu adalah kualitas video kita, tidak lari dari tema ya. Tidak lari dari tema. Dengan judul itu penting ya, penting juga, karena di judul itu kata kunci. Jadi buat teman-teman, video juga tidak perlu panjang, karena ya kalau maknanya dapat ya nggak apa-apa kita bikin video durasinya panjang ya. Durasinya panjang nggak apa-apa, yang penting temanya dapat, poinnya dapat. Tapi kalau poinnya nggak dapat, percuma kita membuat video terlalu panjang, karena penonton akan bosan dengan durasi yang panjang kalau temanya tidak masuk ya. Temanya tidak masuk, video itu terlalu panjang, sehingga penonton juga dia begitu dia melihat isi videonya tidak sesuai, dia akan lari ke video yang lain. Makanya kalau bikin video, kalau temanya masuk, poinnya dapat, ya nggak apa-apa video panjang. Tapi kalau nggak dapat, usahakan pendek saja sesuai dengan judul ya, sesuai dengan judul, dan kontennya juga harus satu tema. Jadi kalau untuk video short itu tidak mempengaruhi jam tayang ya, karena video short itu dia scroll, jam tayangnya kita nggak dapat. Jadi untuk subscriber oke kita dapat,
tapi untuk jam tayangnya kita nggak dapat. Makanya usahakan terutama kualitas ya, kualitas video kita tingkatkan lagi satu tema, dan penonton juga begitu dia suka dia akan like, dia akan subscribe. Jadi buat teman-teman khusus pemula, makanya kalau ada orang yang berkomentar ke channel kita itu jangan diabaikan ya, karena itu fungsinya supaya interaksi kita itu ada, dan video kita juga akan semakin menyebar. Dan kenapa saya bilang orang yang komen itu jangan diabaikan, karena disitulah kita saling berinteraksi sehingga kita bisa mendapatkan rekomendasi ya. Jadi buat teman-teman sekarang yang sub WhatsApp itu kemungkinan kalau jarak berbarengan itu dia akan masuk spam ya. Makanya usahakan kalau mau sub WhatsApp itu usahakan jangan di hari yang sama ya. Nggak apa-apa 3 atau 4 hari, tapi yang paling kita hargai itu adalah orang yang sudah subscribe ke kita. Kita bisa melihat orang yang konsisten dengan tidak, itu lihat dari videonya yang upload terakhir. Yang upload terakhir itu yang berkomentar itu banyak enggak. Jadi sehingga kita berkomentar tadi ketahuannya di mana? Begitu orang yang kita komentari, kita lihat video yang terakhir diupload setelah 3 atau 4 hari, itu komentarnya bagaimana. Kalau komentarnya sepi, artinya orang itu tidak merespon kita. Kalau dia tidak merespon kita, ya sudah, kita abaikan. Kita mencari yang sama-sama yang bisa saling mensupport ya, Makanya kita subscribe, ngidupin lonceng supaya supaya kita tahu di saat channel yang kita tonton dia upload video, kita tahu. Disitulah kita akan mendapatkan notif. Nah, disitu juga kita akan berkomentar. Jadi kita mempunyai komitmen ya. Kita harus punya komitmen. Jadi seandainya dia subscribe, dia komen ke kita, ya udah, setiap dia upload video, ya udah kita saling balas juga, karena itu juga mempengaruhi mempengaruhi rekomendasi. Semakin banyak berkomentar, interaksi kita itu semakin banyak. Jadi teman-teman, kalau mau cepat videonya banyak ditonton orang, ya kita juga harus, ya namanya pemula, kalau kita tidak saling bantu, tidak akan berkembang video kita. Kenapa? Tujuannya kita berkomentar, yaitu tadi supaya memperluas jalan video kita untuk menyebar ya, supaya direkomendasikan. Itu tanda di situ kan ada 3, ada love, komentar, sama tidak suka. Jadi usahakan kalau setiap menonton jangan lupa tanda sukanya kita hidupkan, karena itu mempengaruhi juga ya. Mempengaruhi juga dengan dengan YouTube ya. Pengaruhnya bagaimana? Pengaruhnya kalau orang tidak suka itu ada nilai tersendiri dari YouTube ya. Makanya sebanyak like suka itu akan mendorong video kita bisa direkomendasikan. Jadi buat teman-teman jangan terlalu fokus sama subscriber ya. Kita harus tingkatkan kualitas video, itu yang paling utama ya. Nanti kalau kualitas video kita sudah kita tingkatkan, itu jam tayang itu akan berjalan dengan sempurna. Karena kenapa? Kualitas video kita bagus, orang menontonnya nyaman gitu ya. Jadi kalau kita nggak terlalu fokus dengan isi video yang kita buat, orang juga akan malas menonton gitu ya.
Jadi retensi penonton itu supaya video kita direkomendasikan, minimal video kita itu ditonton orang itu sampai selesai. Sampai selesai. Minimal ya 50%. 50% ditonton. Percuma kita bikin video panjang tapi retensi penontonnya pendek, hanya 1 menit atau 2 menit. Itu tidak terlalu mendorong ya. Jadi usahakan video tadi ambil maknanya saja, ambil yang usahakan sependek mungkin ya, cuman jangan di bawah 5 menit. Saya sarankan 5 menit sampai durasi 10 menit ya. Oke, sekian dulu video ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Kita di sini gunanya untuk saling membantu ya. Jadi yang ingin berkomentar di bawah, ingin menanyakan pertanyaan, insya Allah saya bisa menjawab ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.